Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 menuliskan tentang pokok anggur yang benar. Dan dalam pasal ini menunjukkan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Dan kita orang-orang percaya adalah ranting-ranting atau carang-carang. Dan sebagai orang percaya, sebagai ranting, kita harus melekat baik dengan pokok anggur supaya tidak mengalami kekeringan dan tidak menghasilkan buah. Tapi ketika ranting ini melekat baik dengan pokok anggur, dia akan mendapat suplai makanan, suplai air yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan buah, bisa mengeluarkan buah. Dan buah itu buah yang baik, buah yang lebat, buah yang bisa dinikmati banyak orang, dan juga menjadi ranting yang kuat, menjadi ranting yang kokoh. Namun dalam pasal 15 ini juga menunjukkan ada dua jenis ranting. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah, dan yang kedua, ranting yang berbuah. Melihat keadaan ranting yang tidak berbuah ini disebabkan oleh tidak adanya persekutuan dengan pokok itu. Ini adalah gambaran orang percaya yang dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupannya sebagai orang percaya, tidak memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Yesus, dengan Roh Kudus, sehingga saudara ketika datang kesukaran, ketika datang keadaan yang sulit, dia terhimpit oleh kekhawatiran. Karena apa? Firman Tuhan tidak hidup di dalamnya. Karena apa? Dia tidak memiliki persekutuan yang baik, persekutuan yang benar dengan pokok, sehingga dia tidak menghasilkan buah, sehingga tidak mengeluarkan buah. Yang kedua, tentang ranting yang berbuah. Di ayat yang kedua menuliskan bahwa ranting yang berbuah pun dibersihkan. Ada bagian-bagian yang dipangkas. Ini adalah gambaran orang percaya yang menghasilkan buah dalam kehidupannya sebagai orang percaya, dalam kehidupannya mengikuti Kristus. Namun ada hal-hal yang harus dipangkas, ada hal-hal yang harus dipotong. Yang pertama, bicara tentang hama yang adalah gambaran dosa. Sebagai orang percaya yang terus menghasilkan buah, kita harus memiliki komitmen untuk tidak lagi melakukan dosa. Ketika terus bergaul dengan firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kita untuk tidak lagi melakukan dosa. Firman Tuhan yang terus mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal di dalam kita yang terus dipangkas, yang terus dipotong, baik sikap-sikap kita yang kemudian kita mengalami perubahan karakter. Dan bagian kedua yang harus dipangkas adalah daun. Ini adalah gambaran hobi-hobi dan kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi pertumbuhan buah. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang sebenarnya bukan dosa, tapi kebiasaan-kebiasaan atau hobi-hobi yang bisa membuat buah kita ini tidak bertumbuh dengan maksimal. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, butuh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yohanes pasal yang ke-14 26 menuliskan bahwa Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan kita, untuk terus mengingatkan kita hal-hal yang harus kita buang dalam diri kita, hal-hal yang harus terus kita perbaiki. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat kehidupan saudara sebagai ranting yang tidak berbuah, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan kalau saudara melihat saudara adalah ranting yang berbuah yang terus dibersihkan oleh Tuhan, mari terus alami pertumbuhan dengan Tuhan supaya kemudian kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.